Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dengan saya ya. Kali ini sayang untuk didokumentasikan ya tentang entah kebodohan, entah kelucuan itu ketika belajar beternak ayam kampung. Saya jujur aja mulai kepikiran beternak ayam kampung ini setelah mendengar video dari Pak Bayu ya sekitar 5-6 bulan yang lalu. Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk beternak ayam kampung. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 5 bulan berjalan. Nah, saya mengingat-ingat beberapa hal yang lucu ketika awal-awal, bahkan sampai sekarang ya, namanya masih belajar. Sekarang 5 bulan itu belum apa-apanya dibanding yang lain yang sudah senior ya, yang sudah bertahun-tahun memelihara ayam kampung. Cuma ingat aja, jadi sayang kalau tidak didokumentasikan. Sebelumnya subscribe dulu ya channel saya kalau ada yang suka. Baiklah, saya mulai ya. Yang pertama itu ketika membeli ayam kampung itu di Pasar Gawok. Kebetulan istri saya sering ke Pasar Gawok dan menjadi pelanggan beberapa kios di sana. Yang pertama adalah waktu membeli ayam ya. Waktu membeli ayam itu saya kurang tahu apakah ayam itu ayam yang akan menjadi perbincangan ya di antara saya, saudara saya dan tetangga. Karena ayam itu walaupun mungkin buat orang lain biasa itu, tapi buat saya itu luar biasa. Itu sebuah keanehan ya, yang telurnya warna biru. Akhirnya jadi perbincangan kalau ayam tersebut adalah ayam Birma. Ramai, akhirnya saya kepikiran kalau ayam Birma itu memiliki nilai yang lebih ya, asalnya dari Bangkok dan sebagainya. Kepikiran, dan ketika telurnya itu lahir ya dari induknya, saya membandingkan karena jagonya itu adalah ayam kampung biasa, sebutlah begitu. Nah, akhirnya jadi perbincangan lah gitu ya. Terus saya jadi kepikiran dan saya yakin kalau ayam itu adalah ayam Birma. Terus yang keduanya, jadi karena ketidaktahuan, walaupun mungkin buat orang lain biasa, tapi bagi saya kebetulan membeli ayam itu sangat murah ya, sekitar 85.000 si babon itu. Nah, tapi dengan adanya ayam Birma jadi kepikiran untuk jagonya ayam Birma lagi gitu, untuk mencari jagonya ayam Birma lagi. Itu karena ketidaktahuan, termasuk mungkin juga ketidaktahuan penjualnya gitu, bisa jadi ya. Nah, terus yang keduanya adalah perbincangan dengan saudara saya, itu jagonya yang saya beli. Jagonya saat itu saya beli 125.000 kalau tidak salah, 5 bulan yang lalu. Sama di Pasar Gawok juga. Jagonya itu katanya ini bekas ayam aduan katanya. Pertama dia melihat dari jenggernya yang kecil ya, terus tegap, ditambah siih itu apa sih, kuku yang kecil itu yang di bawah itu bekas diasah gitu, bekas diasah. Nah, jadi saya kok semakin kepikiran lagi karena ketidaktahuan, mungkin termasuk ketidaktahuan penjualnya, karena
ayam tersebut saya beli dari ibu-ibu ya, dari seorang ibu-ibu yang menjual ayam jago itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiganya, hal-hal yang unik ya, kalau mencari pakan yang ekonomis. Mencari pakan yang ekonomis. Kata teman saya yang kebetulan peternakan unpad, kalau pengen banyak telurnya, yang pertama adalah kasih anyir-anyiran. Ya, kalau tidak ada, kalau di sini dia menyarankan itu keong sawah ya, keong sawah. Tapi kalau tidak ada katanya keong racun juga nggak apa-apa. Akhirnya tiap pagi saya cari keong racun itu ya. Kebetulan sekarang lembab jadi banyak. Ya, mencari pakan yang lebih ekonomis itu sampai cari-cari keong racun. Keong racun ya kadang-kadang dapat 5, dapat 6 gitu. Kadang-kadang tidak sama sekali gitu. Jadi itu keunikan yang ketiga. Yang keempatnya adalah saya itu selalu pengen mencoba jadinya. Mencoba untuk mengisi kekosongan kegiatan rutin ya. Karena di dalam mengelola ayam kampung itu rutinnya itu adalah seperti ini. Pagi-pagi memberi makan, siang mengontrol ya. Terus sorenya memberi makan lagi sambil memasukkan ke kandang. Nah, saya pengen ada kegiatan-kegiatan tertentu, akhirnya dicampur tuh, akhirnya memelihara ayam petelur. Nah, belakangan dapat bonus ayam broiler, jadi kepikiran juga kalau ada lahan kosong itu gimana kalau dibuat ayam broiler. Nah, tapi itu harus ditimbang-timbang penuh itu ya, karena padat pakan ya. Ayam broiler itu padat pakan. Jadi sekarang ini sedang mencoba untuk membesarkan ayam petelur juga gitu. Jadi waktunya terpikirkan untuk ayam petelur itu. Nah, di sisi lain ayam petelur ini saya mencoba mempertimbangkan untuk tidak menggunakan kandang baterai, tapi merencanakan untuk membuat kandang yang semi umbaran gitu. Saya dapat ide dari YouTube yang slow living itu. Dapat ide dari situ, akhirnya saya ingin mencoba, semoga cepat besar itu. Setelah sebulan saya pindahkan ke kandang yang semi umbaran tadi. Sekarang baru berumur 2 minggu ya, baru berumur 2 minggu. Ini sangat unik dan seru sekali untuk melihat sejauh mana perkembangan dari ayam-ayam saya dan kegiatan-kegiatan saya. Terus yang kelimanya ya, yang unik itu adalah saya itu rindu membuat kandang. Jadi tangan nggak pegang palu itu kayaknya gatal gitu. Ya. Terus nggak pegang gergaji, nggak pegang kayu, nggak pegang apa gitu, kayaknya gatal. Ada yang kurang gitu. Nah, jadi sekarang ini mencoba mengumpulkan kayu akhirnya. entah kayu apa gitu. Jadi hobi mengumpulkan kayu, ingatnya buat kandang. Nah, kalau di jalan ketemu tetangga gitu ada kayu bekas atau apa, ya saya pinta gitu. Cuek aja gitu ya. Nah, siapa tahu tidak digunakan, saya bilang ya, buat kandang ayam. Nah, malum bagaimanapun kita berprinsip ekonomi ya, kalau sisanya harus beli ya saya beli. Nah, terus yang keenamnya ini, saya itu kagetan ya, ada kagetan
kalau katanya biasa 12 bertelur sampai 15, terakhir si coklat itu bertelur kalau ada semua itu 20 sampai 20. Nah, yang ada sekarang itu 18. Nah, otomatis karena saya pengen menetaskan, tidak dikonsumsi, pengen menetaskan, akhirnya meluber itu. Saya senang antara senang dan takut ya, antara senang dan takut, jangan sampai atau jangan-jangan itu kayak ayam petelur gitu, bertelur terus. Pada awalnya sampai 17 itu waktu ayamnya 17, telurnya 17 itu saya takut gitu, jangan sampai kayak ayam petelur akhirnya tidak menetas. Nah, tapi setelah saya konsultasi ke teman saya tadi, akhirnya memang dimungkinkan katanya ayam yang normal yang biasa aja bisa sampai 20 bahkan sampai 22. Nah, akhirnya saya agak tenang di sana. Cuma yang jadi masalah adalah si telurnya itu waktu dirami itu meluber. Nah, akhirnya saya membuat mesin tetas darurat ya. Saya coba karena tidak ada informasi, belum menemukan informasi kalau kalau dipisah gitu, dipisah 9 ditetaskan lewat mengerami, yang satunya ditetaskan lewat mesin itu kalau ini gimana gitu dampaknya. Nah, tapi saya mencoba melihat dari sebuah video kalau ada ada telur yang sistem pisah begitu, telur yang ditetaskan lewat induk yang lain gitu, saya yakin bisa. Makanya saya coba yang 9 itu ditetaskan lewat mesin, yang 9 lagi itu lewat ayam ya, indukan yang mengerami. Jadi ini proses belajar yang sangat seru menurut saya, proses belajar yang sangat seru, unik gitu ya. Di lapangan itu menemukan hal-hal yang tidak biasa yang saya temukan sebelumnya. Jadi ini sangat seru sekali untuk dipelajari gitu. Semuanya saya catat, makanya ini membuat video juga untuk salah satunya adalah untuk mendokumentasikan semua kegiatan saya dalam urusan perayaman ini. Yang keenamnya adalah beberapa bulan terakhir ini saya disibukkan dengan DOC ya. DOC ayam yang pernah waktu beli 11 DOC itu mati semua karena salah lampu ya, harusnya lampu bohlam biasa saya pakai LED, jadi 10 mati, sisa 1. Dari situ saya belajar dan trauma. Nah, selalu dihinggapi oleh DOC. Setelah pembelian itu kemudian muncul ayam Arab. Saya membeli ayam Arab DOC walaupun 2 ekor, tetapi karena sangat sayang sama ayam Arab ini, saya benar-benar dihinggapi ketakutan, kekhawatiran mati kayak yang sebelumnya. Nah, setelah DOC muncul yaitu si coklat menetas ya, kemudian si brontok juga menetas. Nah, sampai hari ini tidak putus oleh DOC tersebut yang terus saya pelihara, termasuk yang sekarang istri saya membeli DOC ayam petelur yang usianya sudah 2 minggu. Nah, besok ya sekitar 2 minggu lagi akan muncul dari yang 18 tadi, kemungkinan muncul DOC dan si brontok yang 8.
Itu generasi ketiga atau ketiga kalinya si Brontok melahirkan ya, menetaskan DOC. Jadi tiap hari saya mengurus DOC dari mulai lahir sampai biasanya sampai umur 2 minggu sampai sebulan gitu. Malah yang 14 lahir itu sampai sebulan saya tidak dipindahkan kandangnya, di sana terus sampai dilampuin terus gitu, kecuali siang. Nah, kecuali siang saya pindahkan ke tempat yang terang lah, yang kena matahari. Jadi tidak mengurus DOC itu lagi-lagi ada perasaan yang kurang gitu. Kalau beternak mungkin harus pandai mengurus DOC. Jadi sangat seru sekali ya, sangat seru sekali kejadian-kejadian unik karena awalnya membeli babon 2 dan jago 1, sekarang menjadi berkembang itu. Alhamdulillah sekarang saya mengurus 45 ekor ya. Terus yang ketujuhnya ya, kalau dulu disuruh nangkap ayam oleh nenek saya itu sangat malas ya. Nangkap ayam atau memasukkan ayam ke kandang itu sangat malas waktu kecil itu. Nah, saya jadi ingat ya, sekarang ini kadang-kadang ayam ada yang kabur ya. Kadang-kadang ayam keluar kandangnya, kadang-kadang pas apalagi yang 14 itu ada yang hilang, kita mencari-cari. Nah, akhirnya itu jadi seni ya. Nah, harus dinikmati. Menikmati menangkap ayam ya, walaupun ayam itu milik kita gitu, tapi si ayam tersebut tidak merasa kalau dia dicari tuannya gitu. Dia disuruh tuannya gitu. Nah, jadi ini adalah pekerjaan yang di satu sisi ya walaupun tertentu menguras waktu itu, tapi di satu sisi ini seni mengurus ayam itu sangat menarik ya, sangat menarik. Ada plus minusnya, ada suka dukanya. Nah, salah satu dukanya itu tapi itu sekali lagi adalah seni, hiburan tersendiri. Nah, jadi mencari ayam, terus bukan menyuruh ya, menggiring ayam lah, suruh masuk ke kandang itu benar-benar gampang-gampang susah itu. Ayam itu gampang-gampang susah, apalagi satu ayam saya yang coklat, tidak jelas kandangnya gitu ya. Jadinya menemukan kandang itu seakan-akan bukan kandangnya gitu, karena sering dipindah-pindah. Salah satunya itu kita jangan terlalu sering memindah-pindah kandang. Ayam sendiri perlu punya rumah khusus ya, punya rumah tersendiri sehingga tidak menyulitkan kita. Tapi sekali lagi itu adalah seni ya, seni mengurus ayam. Yang terakhir adalah ini sedih ya, ada sebuah kesedihan. Ada salah satu ayam yang saya sakitnya itu tidak sembuh-sembuh ya. Matanya bengkak, ini segala cara sudah saya obatin itu. Ayam ini masih tetap belum sembuh, sementara istri saya nggak mau itu dipotong ya, dipotong nggak mau, biarkan saja kita berupaya katanya, semua sehat katanya, karena itu semua sudah jadi keluarga. Nah, gimana caranya, kita terus saja berupaya. Kalau memang mati memang sudah takdirnya katanya, tapi kita berupaya untuk disembuhkan gitu. Jadi ayam itu kondisinya udah pucat, udah seakan-akan besok mau mati lah. Begitu, terus matanya udah ketutup gitu, kayak kanker gitu. Nah, jadi itu salah satu kesedihannya.
Ini yang paling akhir mungkin, memelihara ayam itu ketika kita berpergian akhirnya ingat ayam ya, bepergian ke sorean gitu, atau taruhlah kita mau perpergian sehari 2 hari, kita ingat ayam, jadi khawatir ayam besok itu makannya gimana gitu, atau ketika belum pulang kita sore ini ayam belum makan, itu jadi kekhawatiran tersendiri kalau untuk meninggalkan. Karena walau bagaimanapun ayam itu tergantung kita, apalagi yang di kandang semi umbaran ya. Ayam itu kayaknya hidupnya untuk makan itu, jadinya makan itu pakan harus tersedia untuk ayam. Nah, saya lagi berpikir mencari mencari cara sambil berjalan, gimana ayam itu kalau kita tinggalkan juga memiliki otomatisasi kedepannya. Saya berpikir ke sana karena ayam itu sendiri adalah makhluk hidup ya, yang tidak bisa kita biarkan malah berdosa nanti gitu. Jadi kalau bepergian itu pada jam tertentu, sebutlah jam 3 biasa kasih makan sore, jam 6 pagi kita masih kasih makan pagi. Nah, suka kepikiran gitu kalau misalkan telat gitu, saya sedang jalan-jalan pagi atau sedang jalan-jalan sore atau ada pekerjaan lain. Nah, ini yang membuat saya harus berpikir keras supaya ayam itu tetap bisa makan. Itulah hal-hal unik ya yang merubah kebiasaan pola hidup saya. Semoga bermanfaat. Mohon subscribe-nya. Siapa tahu menginspirasi ini kepada peternak pemula seperti saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.